Anggaran, selamat datang di podcast edukatif hari ini dengan tema Saatnya Anggaran Bekerja. Baik, di sini kita akan membahas secara mendalam tahap ketiga dalam siklus APBN dan APBD, yaitu implementasi anggaran. Tahap ini merupakan tahap yang sangat krusial karena apa? Karena disinilah uang negara mulai benar-benar digunakan. Tapi seperti apa saja sih prosesnya? Siapa saja yang terlibat dan apa saja tantangannya? Nah, untuk itu aku nggak sendirian. Di sini telah hadir 4 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Mbak Naura yang akan menjelaskan pengertian dan juga landasan hukum implementasi anggaran. Yang kedua ada Mbak Eka yang akan membedah alur proses implementasi. Yang ketiga ada Mbak Agustin yang akan mengulas peran aktor utama seperti PPK, KPA, BUD hingga bendahara. Dan yang terakhir ada Mbak Septi yang akan menyoroti tantangan serta cara mengawasi agar pelaksanaan anggaran tepat sasaran. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai podcast pada hari ini. Oke, langsung saja yang pertama untuk Mbak Naura, saya akan bertanya, sebenarnya apa sih itu implementasi anggaran itu sendiri? Baik, terima kasih Mbak Betty atas pertanyaannya. Jadi, implementasi anggaran sendiri itu merupakan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintahan baik negara maupun daerah, di mana pemerintah ini mulai melaksanakan rencana keuangan yang sudah ditetapkan dalam APBD maupun APBN. Nah, semua kegiatan itu seperti pembangunan infrastruktur, kemudian pembayaran gaji kepada ASN ataupun pelayanan publik itu dilakukan berdasarkan rencana dan juga anggaran yang telah ditetapkan. Nah, ada beberapa landasan hukum yang mendasari gitu. Misalnya ada yang pertama itu UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Jadi UU ini merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan negara, di mana UU ini nantinya mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara secara efisien, akuntabel dan juga transparan. Nah, hubungan antara UU tersebut dengan implementasi anggaran itu adalah yang pertama menegaskan bahwasanya Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang nantinya pengelolaan negara ini dilaksanakan oleh pemerintah di bagian menteri dan juga pimpinan lembaga. Kemudian dalam konteks daerah, kekuasaan ini dipegang oleh kepala daerah, yaitu gubernur, bupati ataupun wali kota. Kemudian pelaksanaan anggaran ini harus mengacu kepada RKA KL atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga, kemudian daftar isian pelaksanaan anggaran dan juga APBN atau APBD yang telah disahkan. Kemudian UU ini juga menekankan adanya sistem pengendalian intern dan juga audit eksternal oleh BPK. Kemudian ada undang-undang lain yang mendasari, yaitu UU nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. Jadi undang-undang tersebut merupakan pelengkap dari undang-undang yang telah saya jelaskan tadi, di mana undang-undang ini akan berfokus kepada tata kelola keuangan negara, pelaksanaan anggaran dan juga peran bendahara itu sendiri. Nah, hubungan antara undang-undang ini dengan implementasi anggaran itu yang pertama adalah menjelaskan mekanisme pelaksanaan anggaran seperti pembayaran langsung, uang persediaan dan juga tambahan uang. Kemudian menyusun juga sistem pertanggungjawaban antara bendahara dan juga pejabat pengelolaan keuangan. Kemudian selain itu mengatur mekanisme juga seperti penerimaan dan juga pengeluaran kas negara, penata usahaan dan pelaporan realisasi anggaran, dan juga menyediakan kerangka hukum serta bagaimana sih peran dari bendahara umum negara, KPA dan juga PPK serta pejabat fungsional keuangan lainnya. Kemudian untuk daerah ini ada peraturan yang mendasari juga, yaitu PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan negara, di mana fungsinya ini merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 dan juga Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, di mana undang-undang ini dikhususkan untuk pemerintahan daerah. Nah, peraturan tersebut tuh merupakan pedoman teknis utama pengelolaan APBD ya, dan juga perencanaan hingga pelaporan. Nah, hubungan dari peraturan
peraturan tersebut dengan implementasi anggaran itu yang pertama adalah menjelaskan tahapan pelaksanaan APBD termasuk penjabaran APBD ke dalam DPA dan juga SKPD, prosedur penarikan dana melalui kas daerah, pelaksanaan belanja dan pengadaan barang atau jasa. Kemudian peraturan tersebut juga mengatur peran-peran penting seperti peran dari PA atau KPA di daerah, PPK SKPD, bendahara SKPD, dan juga bendahara umum daerah. Kemudian peraturan tersebut juga menyediakan mekanisme untuk perubahan APBD, pengelolaan kas daerah, dan juga pelaporan keuangan dari kas daerah. Selain itu, yang terakhir, peraturan tersebut juga mengatur penerapan sistem informasi pemerintah daerah seperti itu. Wah, ternyata cukup rumit juga ya. Nah, kalau prosesnya itu seperti apa sih, Eka? Oke Betty, untuk pelaksanaannya itu anggaran bukan sekedar menghabiskan dana doang ya, tapi harus ada sistematika dan regulasinya juga. Kemudian implementasi anggaran ini harus efisien, efektif, dan akuntabel. Yang ada tahapannya nih. Yang pertama itu tahap penjabaran, di mana kita pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu menjabarkan DPA atau DIPA. Kalau DIPA itu dipakai oleh kementerian atau lembaga. Itu daftar isian pelaksanaan anggaran yang akan dilaksanakan pada 1 tahun anggaran. Kemudian DPA itu dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan oleh SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tujuannya untuk menjabarkan yang pertama adalah untuk melihat rencana anggaran yang sudah disahkan menjadi dokumen operasional, kemudian menjadi dasar hukum bagi pejabat negara untuk melaksanakan anggaran tersebut untuk dijadikan program atau kegiatan. Prosesnya itu Menteri Keuangan menerbitkan DIPA berdasarkan pagu APBN, kemudian kepala daerah menerbitkan DPA setelah APBD disahkan dan dijabarkan oleh OPD. Kemudian dokumen ini itu mencantumkan alokasi dan perkegiatan, output, kemudian indikator kinerja dan lokasi kegiatan. Kemudian kayak yang kedua itu penyusunan rencana penarikan dana dan anggaran kas. Tujuannya ini untuk anggaran kas negara atau daerah tersedia tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan anggaran. Prosesnya di mana Satuan Kerja atau SKPD itu menyusun rencana penarikan dana secara periodik. Kemudian disusun pula rencana anggaran kas untuk mengatur arus kas dan arus keluar kas. Hubungannya di mana alur ini itu diatur oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan untuk pusat, dan di daerah itu ditetapkan oleh kepala daerah melalui BUD atau bendahara umum daerah. Pelaksanaan yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan. Apa sih yang dilakukan pemerintah daerah sama pemerintah pusat? Itu pelaksanaannya itu sudah tercantum pada DIPA atau DPA yang tadi. Kemudian di dalam DIPA atau DPA itu meliputi pembelian barang dan jasa, kemudian perjalanan dinas, bantuan sosial, subsidi, pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur. Prinsipnya pada pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama itu harus mengacu pada prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Kemudian pengadaan barang atau apapun itu dalam pelaksanaan kegiatan itu harus mengikuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kemudian langkah yang terakhir atau implementasi yang terakhir yaitu pembayaran atau penatausahaan keuangan. Yang pertama itu mekanisme pembayaran. Terdapat dua mekanisme, yaitu pembayaran langsung atau LS dan pembayaran UP atau TU. LS itu pembayaran langsung dari kas negara atau kas daerah kepada pihak ketiga, contohnya pembayaran kontrak pembangunan kepada penyedia jasa. Kemudian UP atau TU, uang persediaan atau tambahan uang. UP itu digunakan ketika dana disediakan untuk belanja operasional rutin, misalnya itu ATK, rapat, konsumsi gitu. Kemudian UP atau uang persediaan TU itu tambahan atas UP jika belum cukup, biasanya untuk kebutuhan mendesak atau tak terduga. Penata usahanya gimana sih? Penata usahanya itu setiap transaksi dicatat oleh bendahara pengeluaran atau penerimaan dan dipertanggungjawabkan secara berkala
menggunakan aplikasi Sakti untuk instansi pusat, kemudian SIPD Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk Pemda, kemudian SPAN itu Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara untuk pelacakan pusat. Kemudian implementasi yang kelima yaitu pelaporan realisasi. Tujuannya itu untuk mengetahui seberapa jauh serapan anggaran dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Laporan realisasi ini untuk menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan lanjutan. Jenis laporannya itu ada laporan realisasi anggaran, kemudian neraca keuangan pemerintah, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas. Kemudian dalam pelaporan ini ada regulasinya nih. Regulasinya itu diatur pada PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan dilaporkan secara berkala, secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Seperti itu, Mbak Betty. Oke, baik. Jadi proses implementasi anggaran itu adalah rangkaian yang terstruktur dari perencanaan mikro hingga pelaporan makro dengan tujuan utama itu untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang yang negara gunakan itu untuk kebermanfaatan publik. Nah, jadi keberhasilan dari tahap ini tuh sangat bergantung ya pada kesiapan dokumen, koordinasi antar unit, integrasi SDM dan juga teknologi informasi. Nah, tentu saja semuanya itu dijalankan oleh orang-orang di balik layar kan ya. Betul banget Mbak Betty. Nah, terdapat beberapa aktor utama yang berperan penting dalam pengimplementasian anggaran seperti KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan juga Penerimaan serta PA atau BUD. Nah, KPA ini atau kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran di satuan kerja. Lalu pada PPK, penjabat pembuat komitmen ini bertugas menandatangani kontrak dan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. Lalu bendahara pengeluaran dan juga penerimaan ini mengelola uang negara dan juga memastikan bahwa transaksi tersebut dicatat dengan benar. Lalu pada PA atau BUD bendahara umum daerah ini menyusun rencana kas dan juga menyalurkan dana ke SKPD. Nah, tanpa adanya koordinasi dari keempat peran utama yang sudah saya jelaskan tadi, bisa-bisa anggaran tidak terserap secara optimal dan juga bisa jadi salah sasaran. Oke, baik. Nah, pastikan dari semua itu tuh pasti ada tantangan ya dalam pelaksanaannya. Bisa dijelaskan oleh Mbak Septi? Benar banget Mbak Betty ya. Jadi pada tahap implementasi anggaran ini itu kan pastinya terdapat sejumlah tantangan ya yang kerap menghambat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik. Nah, beberapa tantangan utamanya lah itu diantaranya itu lambatnya proses lelang atau pengadaan barang jasa yang mana seringkali menyebabkan keterlambatan realisasi anggaran yang berdampak pada penumpukan belanja yang di akhir tahun anggaran seperti itu. Kemudian ada kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang menyebabkan pengelolaan anggaran itu baik dalam aspek teknik, perencanaan maupun pelaksanaan itu menyebabkan rendahnya kualitas output perbelanjaan pemerintah seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada tumpang tindih regulasi antar instansi yang mana menimbulkan kebingungan nih dalam pelaksanaan teknis dan memperlambat pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya itu ada risiko fraud, markup, terus kemudian ada pemborosan anggaran yang dapat merugikan keuangan negara dan menggerus kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran seperti itu. Kemudian pastinya kalau ada tantangan kan pastinya ada strategi ya untuk menghindari tantangan tersebut, yaitu salah satunya itu ada pengawasan internal yang efektif oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP atau inspektorat agar proses implementasi ini dapat berjalan terhadap kepatuhan, efektif, efisien pengguna anggaran. Nah, kemudian ada pelatihan peningkatan kapasitas SDM secara rutin
kemudian ada meningkatkan transparansi melalui sistem digital seperti itu. Nah, dengan mengintegrasikan pengawasan yang kuat itu kan dapat meningkatkan kapasitas SDM, kemudian ada pemanfaat teknologi informasi dan implementasi anggaran dapat berjalan lebih transparan, efisien dan efektif seperti itu Mbak Betty. Wah, luar biasa ya Sobat Anggaran. Ternyata implementasi anggaran bukan sekedar soal mengeluarkan uang negara, tapi merupakan sebuah proses yang sangat kompleks dan juga terstruktur yang melibatkan banyak pihak, sistem hukum hingga teknologi informasi. Jadi kesimpulannya, tahap implementasi ini adalah jantung dari siklus APBN dan juga APBD, tempat di mana perencanaan bertemu dengan realisasi. Keberhasilan tahap ini sangat ditentukan oleh kesiapan dokumen, sinergi antar pelaku, integritas sumber daya manusia, serta pengawasan yang kuat. Terima kasih banyak untuk para narasumber hebat kita, Mbak Naura, Mbak Eka, Mbak Agustin, dan juga Mbak Septia atas pemaparannya yang sangat edukatif. Dan terima kasih juga untuk para Sobat Anggaran yang sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa, uang rakyat adalah amanah. Mari kita kawal bersama agar setiap rupiah yang digunakan secara transparan dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.